Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Piki Pemantau, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Manado. Saat ini saya akan menyampaikan tugas praktikum 2 dari mata kuliah struktur data, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Java, membuat pengurutan bilangan. Pertama, menggunakan algoritma merge sort, lalu yang kedua, menggunakan algoritma counting sort. Di sini langsung saja menggunakan algoritma merge sort. Pertama, membuat public class dengan nama merge sort sederhana. Selanjutnya, membuat fungsi main dengan perintah public static void main. Semua proses akan berjalan pada fungsi main ini. Lalu, membuat array dengan nambah data yang berisi 8 angka acak, yaitu 45, 12, 78, 23, 56, 89, 34, dan 67. Selanjutnya, membuat perintah untuk menampilkan label dengan isi data sebelum diurutkan, lalu memanggil fungsi tampilkan dengan isi data yang belum diurutkan. Selanjutnya memanggil fungsi merge sort, yaitu algoritma untuk mengurutkan. Setelah itu, tambahkan perintah untuk menampilkan label dengan isi data setelah diurutkan terbesar ke terkecil, lalu panggil fungsi tampilkan lagi dengan isian data yang sudah diurutkan atau sudah melalui proses merge sort. Kita buat fungsi merge sort yang dipanggil pada fungsi main tadi dengan perintah public static void merge sort. Pertama, buat syarat jika elemen array hanya satu atau kurang. Langsung keluar dari fungsi ini dengan perintah if data length kurang dari sama dengan 1, return. Selanjutnya, hitung posisi tengah dari array agar bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan dengan int mid sama dengan data length bahagi 2. Lalu setelah itu, buat dua array baru, yaitu array kiri untuk bagian pertama dan array kanan untuk bagian kedua. Selanjutnya, dengan perintah for untuk menyalin elemen dari indeks 0 sampai mid ke array kiri. Lalu pada perintah for berikutnya untuk menyalin sisanya ke array kanan. Di sini menggunakan perintah i kurang mid, tujuannya untuk digunakan supaya indeks di kanan dimulai dari 0 lagi. Selanjutnya kita melakukan proses rekursi, yaitu fungsi merge sort memanggil dirinya sendiri untuk mengurutkan bagian dari kiri dan bagian kanan secara terpisah. Setelah dua bagian kiri dan kanan tersebut sudah diurutkan, kita panggil fungsi gabung untuk variabel data kiri dan kanan. Lalu kita buat fungsi gabung dengan perintah public static void gabung untuk array hasil, array kiri dan kanan. Di sini kita akan menggabungkan dua array yang sudah terurut tadi menjadi satu array yang terurut. Lanjut kita buat variabel i, j, dan k untuk sebagai penanda. I itu untuk indeks array kiri, j untuk indeks array kanan, dan k untuk indeks array hasil akhir. Perintah while berikut, fungsinya selama masih ada elemen di kedua array kiri dan kanan, lakukan perbandingan nilainya, yaitu untuk melakukan perbandingan nilai dari kiri dan kanan dengan perintah if. Jika elemen kiri lebih besar atau sama dengan elemen kanan, maka masukkan nilai tersebut lebih dulu. Selain itu, atau else, maka ambil dari kanan. Di sini karena kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil, maka kita gunakan lebih dari sama dengan. Lalu dengan perintah while di sini, artinya setelah satu array habis, sisa elemen dari kiri atau sisa elemen dari kanan akan dimasukkan ke hasil. Selanjutnya, kita buat fungsi tampilkan yang dipanggil pada fungsi main yang tadi dengan perintah public static void tampilkan. Kita akan menggunakan perulangan dengan perintah for. Untuk setiap nilai n dari data, print setiap elemen array ditampilkan satu persatu ke layar pada baris yang sama dengan pemisah spasi. Selanjutnya menambahkan perintah untuk mencetak baris kosong,
lalu tutup kurung kerawal untuk mengakhiri class dari merge sort sederhana. Kita coba jalankan. Di sini kita dapat melihat hasilnya. Pertama yang dicetak adalah label data sebelum diurutkan, lalu data yang belum diurutkan, yang masih acak. Setelah itu dilakukan proses merge sort, lalu di print lagi label data setelah diurutkan terbesar ke terkecil, lalu menampilkan data yang sudah melalui proses merge sort atau yang sudah diurutkan dari besar ke kecil. Analisis kinerja algoritma merge sort ini, jadi di sini saya menggunakan algoritma merge sort untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Secara sederhana, merge sort itu bekerja dengan prinsip dibagi dulu, diurutkan, lalu digabungkan lagi. Pertama, data kita bagi dua bagian, lalu dibagi terus sampai tinggal satu elemen di setiap bagiannya. Setelah itu, bagian-bagian kecil tadi digabung lagi sambil dibandingkan, sampai akhirnya terbentuk urutan data dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari segi kecepatan, merge sort tergolong cepat dan stabil. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data hampir sama, baik datanya acak, sudah berurut, ataupun terbalik. Secara teori, merge sort punya kecepatan yang lebih efisien dibanding algoritma sederhana seperti bubble sort, terutama kalau datanya banyak. Tapi, kekurangannya, merge sort butuh memori tambahan karena saat proses penggabungan, datanya disimpan sementara di array lain. Jadi, kesimpulannya, merge sort cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar dengan hasil yang cepat dan stabil. Tapi kalau datanya sedikit, algoritma lain yang lebih sederhana bisa jadi lebih praktis untuk digunakan. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan dari besar ke kecil menggunakan algoritma counting sort. Di sini saya akan menggunakan nama counting sort sederhana. Pertama kita buat public class dengan nama counting sort sederhana, lalu buat fungsi main dengan perintah public static void main. Semua proses akan berjalan pada fungsi main ini. Kita buat dahulu array dengan nama data yang berisi 8 angka acak. Di sini saya mengisi angka yaitu 45, 12, 78, 23, 56, 89, 34, dan 67. Pertama saya memberi perintah untuk menampilkan label dengan isi data sebelum diurutkan, lalu panggil fungsi tampilkan untuk menampilkan isi data yang belum diurutkan. Lalu memanggil fungsi counting sort desk, yaitu untuk mengurutkan data menggunakan algoritma counting sort. Selanjutnya, menambahkan perintah untuk menampilkan label data setelah diurutkan terbesar ke terkecil, lalu memanggil fungsi tampilkan dengan isian data yang sudah melewati proses counting sort atau sudah diurutkan dari besar ke terkecil. Pertama-tama, kita buat fungsi counting sort desk yang dipanggil pada fungsi main tadi dengan perintah public static void counting sort desk. Pertama-tama kita perlu mengetahui nilai maksimum dari array. Tujuannya untuk menentukan ukuran array untuk membantu penghitungan saat count. Dengan perintah int max sama dengan data, for untuk nilai dari data, if jika nilai n melebihi max, maka nilai max adalah nilai n. Selanjutnya kita buat array penghitung dengan count array dengan panjang sebesar nilai maksimum plus 1. Nah, setiap posisi di array count ini akan menyimpan jumlah kemunculan sebuah angka. Selanjutnya, dengan perintah for, untuk setiap nilai n dari data, hitung berapa kali angka tersebut muncul. Misalnya, saat angka 45 muncul satu kali, maka count dari 45 akan bernilai 1. Lalu kita buat variabel index. Ini akan digunakan sebagai penanda posisi. Selanjutnya melakukan proses pengurutan. Lakukan perulangan dengan perintah for untuk nilai terbesar atau max sampai nilai terkecil selama lebih dari sama dengan 0. Dengan perintah while akan mengecek jika nilai count lebih dari 0, artinya angka itu muncul di data. Lalu, angka tersebut dimasukkan ke dalam array data.
Lalu count I dikurangi 1 untuk mencegah perulangan pada nilai yang sama. Dengan perintah for while di atas, proses akan terus berlanjut sampai semua angka selesai diurutkan. Selanjutnya, kita buat fungsi tampilkan yang dipanggil pada fungsi main tadi dengan perintah public static void tampilkan. Menggunakan perulangan dengan perintah for untuk setiap nilai n dari data. Lalu print atau tampilkan setiap elemen array ditampilkan satu persatu ke layar pada baris yang sama dengan pemisah spasi. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri kelas counting sort sederhana. Kita coba jalankan. Di sini terlihat print pertama, tampilan pertama yaitu label data sebelum diurutkan, lalu angka yang belum diurutkan dari panggilan fungsi tampilkan. Setelah itu diurutkan menggunakan algoritma counting sort, lalu tampilkan label data setelah diurutkan terbesar ke terkecil. Yang terakhir, dipanggil lagi fungsi tampilkan yang sudah melalui algoritma counting sort atau sudah diurutkan dari besar ke kecil dengan hasil sebagai berikut. Analisis kinerja algoritma counting sort. Counting sort adalah metode pengurutan yang bekerja dengan cara menghitung berapa kali setiap angka muncul dalam data, bukan dengan membandingkan elemen satu persatu seperti pada bubble sort atau merge sort. Langkah kerjanya cukup mudah. Pertama, algoritma mencari nilai terbesar dari data untuk menentukan ukuran array penghitung. Setelah itu, setiap angka dalam data akan dicatat jumlah kemunculannya di array tersebut. Terakhir, data akan disusun kembali dari angka terbesar ke terkecil berdasarkan hasil hitungan yang tadi. Keunggulan utama counting sort adalah kecepatannya, terutama jika data yang diurutkan memiliki rentang nilai yang tidak terlalu jauh. Namun, jika nilai-nilainya terlalu bervariasi, algoritma ini bisa menjadi kurang efisien karena butuh memori tambahan untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap angka. Secara keseluruhan, counting sort sangat cocok digunakan untuk mengurutkan data angka bulat dalam jumlah besar dengan rentang nilai yang masih wajar. Hasilnya cepat, akurat, dan stabil. Tapi kalau datanya berupa desimal, teks, atau memiliki rentang nilai yang terlalu besar, algoritma ini jadi kurang efektif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa counting sort adalah algoritma yang sederhana tapi efisien, terutama jika digunakan pada data numerik dengan variasi nilai yang tidak terlalu luas. Demikianlah tugas 2 dari mata kuliah struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java membuat pengurutan bilangan menggunakan algoritma merge sort dan menggunakan algoritma counting sort. Nama saya Piki Pemantau, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Manado. Demikian dan terima kasih.